Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, senantiasa mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita, baik itu nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat hadir melaksanakan kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, dengan harapan semoga rangkaian ibadah kita pada siang hari ini senantiasa diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah atas junjungan paduka alam yang mulia, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, selanjutnya khatib berwasiat khusus buat pribadi dan umumnya buat jamaah yang hadir pada siang hari ini. Mari sama-sama senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, ada satu doa Rasulullah menganjurkan agar kita membaca doa sehabis tahiyat akhir, dan Rasulullah menganjurkan dibaca setelah tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, saya mohon perlindungan-Mu dari siksa neraka jahanam, dan dari siksa kubur, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, serta dari fitnah masiihid dajjal. Hadirin, hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim dengan nomor 584 dan juga terdapat Sahih Bukhari dengan nomor 1377. Namun hadis ini jarang dimunculkan dan jarang diamalkan, padahal sangat mudah sebenarnya. Yang ingin kami jelaskan, kalau masalah siksa neraka jahanam kita sudah paham semuanya. Siksa kubur kita juga sudah paham semuanya. Di sini kita mohon perlindungan dari fitnah kehidupan. Jamaah siang Jumat yang dimuliakan Allah, hidup ini fitnah, hidup ini ujian. Kebanyakan fitnah terjadi karena harta. Suami istri bercerai karena harta. Orang berebut sesuatu sampai bunuh-bunuhan, sampai di penjara karena memperebutkan harta. Karena itu kita memohon kepada Allah dari fitnah kehidupan. Harta sedikit menjadi fitnah, tetapi harta banyak juga bisa menjadi fitnah. Yang lebih ironis adalah sebagaimana terlihat di perkotaan, dan tak sedikit orang yang kekurangan secara ekonomi malah tidak beribadah. Di sini perilaku tersebut terkait dengan hadis Rasul, kadang fakru ayakuna kufur. Kefakiran mendekati kepada kekufuran. Orang-orang yang fakir jarang ibadah merupakan fitnah kehidupan. Namun demikian banyak pula orang kaya yang jarang beribadah. Secara sederhana kita bisa mengamati antara jamaah masjid dan jumlah penduduk di Jakarta, dan ada pun yang di lingkungan kita yang tidak seimbang. Oleh karena itu kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai fitnah kehidupan
menimpa diri kita, keluarga kita, saudara kita. Hadirin, harta sedikit tidak menjadi fitnah kalau harta yang seadanya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, jika kita niatkan untuk Allah, harta sedikit ini tidak menjadikan kita jauh dari Allah, melainkan kita tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga harta yang banyak tidak menjadi fitnah kalau dizakati. Lebih-lebih kalau hartanya untuk membantu perjuangan Islam. Sebanyak apapun harta, kalau dizakati dan untuk perjuangan Islam, tidak akan menjadi fitnah. Malah harta itu akan mengangkat kita, mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk fitnah kehidupan lain adalah apapun yang terjadi terhadap kita, dari urusan pekerjaan, kesehatan, komunitas, bisnis dan lain-lain sebagainya. Jika semuanya sampai menggoncangkan iman kita, itu fitnah. Banyak hal yang sepele merusakkan iman, seperti salah pergaulan. Misalnya saja hanya demi kawan, hanya demi komunitas, rela meminum minuman khamr yang dilarang oleh Allah. Ini fitnah kehidupan. Namun yang paling hebat, sehebat-hebatnya fitnah kehidupan adalah kalau kita meninggalkan kehidupan dengan tidak mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika hal itu terjadi, maka kita mengalami kerugian serugi-ruginya. Ibarat bumi ini terbuat dari emas semuanya, tetapi jika kita mati tanpa syahadat, maka bumi yang sebelumnya emas itu tidak ada nilai apa-apa. Maka dari itu kita harus berhati. Setiap hari berdoa, ya Allah, kami mohon lindungan-Mu dari fitnah kehidupan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, kita juga harus berdoa dari fitnah kematian. Ini adalah sakaratul maut. Sehebat apapun orang, setinggi apapun jabatan orang, sekaya apapun orang, semuanya akan mengalami sakaratul maut. Dalam sebuah hadis, kalau orang meninggal dunia, mereka ditampakkan gambaran calon tempat tinggalnya, baik di surga atau di neraka. Makanya kadang-kadang ada orang meninggal dalam kondisi tersenyum karena sudah melihat bakal tempat tinggalnya di surga. Ada juga yang meninggal dunia dalam kondisi ketakutan, bahkan ada yang lidahnya menjulur karena menyaksikan gambaran buruknya keadaannya di akhirat. Tidak ada jaminan kiai atau tidak kiai, santri ataupun bukan santri bisa masuk surga. Anjuran membaca doa di atas adalah petunjuk bahwa kemungkinan untuk tak selamat dari fitnah kehidupan dan kematian ada pada semua orang. Hadirin, juga termasuk fitnah kematian adalah pertanyaan alam barzakh. Pertanyaan munkar dan nakir, semuanya nyawa akan masuk ke alam barzakh. Bagaimana cara matinya? Baik orang yang matinya jatuh karena pesawat terbang, meninggal di rumah, atau cara yang lainnya. Orang sering mengatakan ada arwah gentayangan, padahal sebetulnya tidak ada arwah gentayangan. Apapun yang meninggal langsung masuk ke alam barzakh atau alam kubur. Di sana mereka akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Bagi yang lolos dari pertanyaan dua malaikat itu, maka langsung masuk ke surga dalam kubur. Dalam sabda Nabi SAW yang artinya, apabila meninggal seorang hamba, maka datanglah dua orang malaikat. Salah satunya bernama malaikat munkar dan yang lainnya bernama malaikat nakir. Kedua malaikat itu bertanya, apa yang dapat engkau katakan mengenai Nabi Muhammad SAW? Apabila yang ditanya adalah orang mukmin, ia akan menjawab, beliau adalah hamba dan Rasul Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Malaikat tersebut berkata, sekarang kami telah mengerti akan apa yang engkau katakan. Setelah itu dilapangkanlah kuburnya seluas 70 hasta dan diterangi dengan nur. Dikatakan kepadanya, sekarang tidurlah engkau, mayat
tersebut memohon, doakanlah agar aku dapat kembali pada keluargaku untuk menggambarkan kesenangan ini. Sang malaikat menjawab, tidurlah. Maka tidurlah ia laksana tidurnya para pengantin, tak pernah bangun kecuali jika ia ingin menemui keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin, ini merupakan bukti bahwa kalau di alam kubur sudah ada surga, cuma surga tidak selengkap akhirat nanti. Begitu juga kalau tidak bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, mereka langsung disisa di alam kubur. Kesimpulannya, surga dan neraka itu dekat dengan kita, tergantung pada kita sendiri. Makanya kita berhajat semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah kehidupan, fitnah kematian. Lalu bagaimana agar kita bisa selamat dari malaikat munkar nakir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, yang artinya apabila manusia meninggal, maka amalan terputus kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Maka terakhir adalah mari kita mengerjakan pekerjaan yang kita kerjakan dengan tulus dan ikhlas, semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaannya, enak atau tidak enak, kita jadikan guru, jadi pejabat, jadi pemerintah, jadi tukang sapu dan lain sebagainya. Semua niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan pertolongan di alam kubur atas amalan-amalan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa antahu 'amma nahakum 'anhu la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi min nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ثبتنا بالإيمان، اللهم ثبتنا بالإسلام، اللهم ثبتنا بالإحسان، اللهم ثبتنا بالاعتقاد، اللهم ثبتنا بالمعرفة. اللهم يسر لنا أمورنا وبلغ مرادنا وحسن مقاصدنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.